Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi semester 2 ini, yaitu vektor. Kompetensi dasar yang kalian capai dalam materi ini adalah kalian bisa menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antara vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Serta kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antara vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Ya, untuk lebih jelas, apa itu vektor? Vektor itu adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Nah, vektor itu digambarkan dengan sebuah anak panah. Ini ya, vektor itu digambarkan dengan sebuah anak panah. Besar vektor dinyatakan dengan panjang anak panah. Besarnya itu dinyatakan dengan panjang anak panahnya ya, berapa satuan. Kemudian arah vektor dinyatakan dengan arah anak panah. Ya, arahnya ke kiri, kanan, atas, atau bawah. Nah, bagaimanakah arah itu mempengaruhi besar? Ya, mempengaruhi. Jadi kalau besarnya itu nanti bisa bernilai positif atau negatif tergantung arah. Ya. Nah, perhatikan gambar vektor AB. Maksudnya vektor AB itu apa? Artinya vektor AB itu dia berawal di titik A atau titik A itu sebagai titik pangkal dari vektornya. Dan titik B-nya itu sebagai ujung titik dari vektor tersebut ya, atau titik akhir vektor tersebut. Makanya di sini disebut titik vektornya vektor AB ya. Berawal di titik A, berakhir di titik B. Jadi kalau seandainya ibu punya vektor ini ya. Nah, di sini dinamakan vektor apa? Di sini namanya vektor PR. Ya, di mana berawal di P, berakhirnya di titik R. Gitu ya. Oke, vektor di R2 atau vektor di dimensi 2. Ya, maksudnya di sini kita menggambarkan vektor itu di koordinat kartesius. Ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, vektor di R2 dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang dituliskan secara vertikal atau horizontal. Bebas ya, mau ditulis vertikal kah atau horizontal. Nah, bilangan pertama berarti di sumbu X ya, angka yang ada di sumbu X. Menyatakan arah ke kanan jika dia nilainya positif atau ke kiri nilainya negatif. Bilangan kedua berarti angka tersebutnya ada di sumbu Y. Menyatakan ke atas jika positif dan dia ke bawah jika nilainya negatif. Nah, kita coba perhatikan di gambar. Di sini ada vektor apa? Vektor AB. Ya, di sini titik A berakhir di B. Kemudian vektor apa? Berawal di P, berakhir di Q, maka dinamakan vektor PQ. Yang berikutnya berawal di Y, berakhirnya di X. Maka namanya vektor YX. Gitu. Nah, besar vektornya gimana? Isi vektornya gimana atau vektornya seperti apa? Vektornya itu kita lihat titik A, dia gerak ke B-nya kemana dulu? Ke kanan dulu ya. Dia geraknya ke kanan dulu. 1, 2 ya, berarti dia 2 ke kanan. Positif berarti kan ke kanan. Kemudian dia gerak lagi ke mana? Ke atas. 1, 2, 3, 4. Di sini 4 ke atas, jadi positif ya. Maka di sini vektor AB-nya adalah 2 dan 4. Nah, yang ditunjukkan di sini ya. Kemudian vektor PQ-nya gimana? Dia ke kanan 3, berarti positif 3, kemudian ke bawah 1, makanya 3 dengan min 1. Nah, vektor YX gimana? Dia bergeraknya ke kiri, sebanyak 5 kotak, berarti ke kiri 5 kotak, berarti min 5 dengan 0. Gitu ya. Lanjut ke vektor di ruang 3 atau dimensi 3 atau di bangun ruang. Vektor di ruang 3 dinyatakan dengan 3 bilangan yang dituliskan secara vertikal atau horizontal. Sama seperti tadi penulisannya boleh ke atas atau ke samping. Bilangan pertama menyatakan arah ke depan atau ke belakang. Nih ya, pertama depan belakang.
Kemudian kedua menyatakan arah kanan kiri. Kemudian bilangan ketiga menyatakan atas bawah. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita di sini misalkan vektor SU ya, SU berarti kan ke depan belakang dulu ya. Bilangan pertama depan belakang. Depannya itu berarti 3. Berarti di sini SU angka pertamanya adalah positif 3 ya. Jadi dia 1. Jadi dalam vektor di ruang dimensi 3, X-nya itu dia ke sini ya, ke depan ya. Kemudian sumbu Y-nya itu ke samping sini ya. Ini sebagai sumbu X, yang ini sebagai sumbu Y, ke sampingnya sebagai sumbu Y, ke atasnya dia sebagai sumbu Z ya, sebagai sumbu Z ya, gitu ya. Jadi kalau digambarkan gini, nah ini ya, ini X, ini Y-nya, ini Z-nya gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, kemudian gimana kalau kita mau mencari vektor SU? Tadi ya, ke depan tadi nih, ini kan S ya. S-nya ini dia ke depannya berarti 3 ya. Ini kan panjangnya 3 nih, berarti 3 ya. Sini positifnya, ini positifnya nih, dia ini positif, berarti kalau ke belakangnya sini berarti dia negatif gitu. Ya, ini tegak ya. Kemudian berarti S-nya 3 ke depan dulu ya. Kemudian dia ke samping nih, Y-nya sebanyak 4 ya. Positif 4. Kalau nanti dia ke kiri, berarti dia negatif 4. Kemudian ke atas ya, ini kan dia ke atas sebanyak berapa? Panjangnya 8. Gitu. Jelas ya? Jadi ini kesimpulannya, SU-nya 348 ya. Kemudian kalau TR ya, TR dia kan geraknya ke samping, ke depan dulu ya, depan atau belakang ya. Ke depan dulu. Nah, berarti kan T ke R. R-nya kan adanya di belakang. Berarti dia bergeraknya ke belakang. Jadi negatif 3 gitu. Kemudian ke kanan atau kiri. Kemudian dia geraknya ke sini dulu kan. Jadi dia ke sini dulu, baru ke sini, terus ke bawah. Jadi dia geraknya ke sini. Ini dulu nih, min 3, kemudian digerak ke sini 4, barunya ke R. Gitu. Ya, 3, ini berarti di sini min 3, 4, di sini min 8. Ya. Ini. Kemudian kalau yang WP ya, berarti kan dia nggak bergerak ke depan atau enggak nih? Ke depan ya, ke depannya berapa? Dia ke depannya 3. Nah, apakah dia ke samping? Dia nggak ke samping, jadi 0. Kemudian dia ke atas ya, ini kan ini, jadi ke sini nih 3. Terus dia nggak ke samping kan, nggak ke sini, berarti 0. Kemudian dia langsung ke bawah, yaitu min 8. Jadi 3, 0, min 8. Vektor dari WP. Jelas ya sampai sini? Oke, kita lanjut lagi. Vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Vektor posisi titik pada R2 pada dimensi 2. Nah, di sini ada titik ini ya, OA ya, ada vektor OA, vektor OB dan vektor OC. Nah, ini ya vektor OA. Nah, vektor O-nya ntar gimana? Nah, sama seperti tadi ya, dia geraknya ke kanan dulu nih ya. Nih, 1 2 3 4 5, berarti 5 dengan 4. Maka vektor OA-nya adalah 5 4. Kemudian vektor OB-nya adalah ke kanan 4, ke bawahnya min 2. Jadi 4 min 2. Kemudian vektor OC, dia ke kirinya min 2, ke bawahnya min 1.
Jadi seperti itu untuk mencari vektor posisinya, ya. Jadi kesimpulannya secara umum vektor posisi titik P, X, Y, ya, X, Y adalah ini, ya. X-nya berapa angkanya, kemudian Y-nya berapa. Kemudian vektor posisi di titik pada R3. Nah, sama seperti yang tadi ya. Vektor OP. Nah, dia geraknya gimana? Bergeraknya dia ke OP. Berarti dia bergerak ke sini dulu nih. Ya, ke depan dulu 2, kemudian ke samping 5, baru ke atas. Ya, ke atasnya itu 3. Sini 3. Ya, seperti di sini. Kemudian OK. Dia ke depan dulu 2. Ke depan dulu 4 ya. Di sini ya. Titiknya ada sampai sini. Ke depan dulu 4, kemudian ke sampingnya -1, ya, baru ke atasnya 3. Gitu ya, cara membaca di vektor pada R3. Maka di sini secara umumnya dinyatakan dalam X, Y, Z. Ini kurang Z ya, maaf ya. Gitu. Situasinya jelas ya. Mudah-mudahan makin paham lagi ya. Oke, selanjutnya kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama dan arahnya juga sama. Ya, biasanya kalau kesamaan vektor ini kita mencari koefisien yang belum diketahui, ya, atau salah satu kiri atau luas kanan yang belum diketahui. Ini ya, vektor U-nya 3, 2, vektor V-nya 3, 2 juga. Vektor W-nya 3,-2. Berarti dari sini bisa kita simpulkan kalau vektor U sama dengan vektor V, tapi vektor U tidak sama dengan vektor W, gitu ya. Nah, ini kesamaan vektor U dan V pada dimensi 2, ya. Jadi X1-nya akan sama dengan X2, Y1-nya akan sama dengan Y2. Begitu juga dengan di dimensi 3, X1 dengan X2, Y1-nya akan sama dengan Y2, Z1-nya akan sama dengan Z2. Gitu ya. Oke, kita lanjut supaya lebih paham lagi tentang vektor. Silakan disimak video berikut ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kita akan belajar resultan vektor dalam proses evakuasi korban kecelakaan kapal. Karena mengalami kebocoran, suatu kapal tenggelam di tengah laut. Penumpang berhasil keluar dari kapal namun terpencar, hanyut terbawa arus. Untungnya, kapal tim penyelamat siap melakukan evakuasi. Melalui pemancar radio, ditemukan 3 titik penjemputan. Proses evakuasi dimulai ke titik penjemputan pertama. Dilanjutkan ke titik penjemputan kedua. Lalu terakhir ke titik penjemputan ketiga. Dari posisi awal, perpindahan kapal tim penyelamat menuju titik penjemputan pertama digambarkan dalam vektor A. Dilanjutkan perpindahan menuju titik penjemputan kedua, digambarkan dalam vektor B. Dilanjutkan lagi perpindahan menuju titik penjemputan ketiga, digambarkan dalam vektor C. Jadi, posisi terakhir kapal berada di titik penjemputan ketiga. Resultan ketiga vektor tersebut, kita misalkan saja vektor R, yaitu hasil penjumlahannya. R adalah perpindahan kapal tim penyelamat dari titik awal ke titik akhir penjemputan. Ternyata tidak terlalu jauh, hanya cukup kerepotan karena korban hanyut terpencar. Terima kasih tim penyelamat atas respon cepat proses evakuasi.
Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, sudah cukup jelas ya. Ini kaitannya nanti dengan operasi vektor, yaitu penjumlahan ya. Nah, di sini paling yang belum kalian ketahui adalah ada huruf I dan J ya. Nah, bagaimana kok bisa muncul huruf I dengan J? Nah, jadi huruf I dengan J itu maksudnya dia vektor satuannya ya. Jadi kalau yang tadi X-nya adalah I, kemudian Y-nya dia di Z, Y-nya itu di J maksudnya, di J, kemudian kalau ada di R3 berarti tambahan lagi K ya, jadi I, J, K gitu ya. Nah, di sini Ibu mau menegaskan yang di sini ya. Nah, kenapa vektor A-nya ini jadi 2I min J? Kaitannya dengan yang tadi sudah Ibu jelaskan di gambar ya. Berarti di sini kan dia geraknya ke samping dulu ya. Di sini ada titik awal, kemudian titik akhirnya itu yang ini ya. Dia bergerak dulu ke kanan, yaitu 2 ya. Kemudian ke bawah 1, berarti min 1 ya. Jadi di sini titiknya adalah 2 dengan min 1 ya. Artinya kalau 2 dengan min 1, kalau kita ubah ke vektor satuannya yaitu adalah 2I min J ya. Jadi di X-nya itu I, Y-nya itu J, kemudian kalau nanti di R3 adalah K. Gitu ya. Jelas ya untuk menentukan vektornya. Ini belum besaran vektor tapi masih vektornya aja. Oke? Jelas ya? Kita masuk ke contoh soal ya. Yang A. Tentukan vektor BA jika diketahui koordinat titik A min 2, 5, 1, kemudian koordinat titik B 3, 4, min 2. Kalau yang ditanya vektor BA, gimana caranya? Berarti kita artinya mengurangi titik B dikurang titik A. Maaf di sini ya. Titik akhir dikurang titik awal. Ya. Titik akhir dikurang titik awal. Berarti di sini titik A-nya min 2, 5, 1 ya. Jadi kalau mencari vektor sama seperti yang tadi ya, kalau OA, vektor OA berarti artinya vektor titik A dikurang titik 0 atau titik O yaitu titik 0,0. Nah, jadi kalau vektor BA artinya dengan mencari titik A dikurang titik B. Titik B-nya 3, 4, min 2. Jadi berapa? Sini min 5, 1 dengan 3. Gitu ya. Min 5, 1 dengan 3. Jelas ya? Lanjut ke vektor AB-nya sudah ada. Yaitu 2, min 3, sama 6. Yang dicari ada titik B. Nah, titik B-nya gimana? Kalau vektor AB, kan titik B dikurang titik A ya. AB-nya udah ada 2, min 3, sama 6. B-nya kan belum ada nih. A-nya itu adalah min 2, 5, sama 1. Nah, artinya kita mencari B-nya dengan menjumlahkan ya. Dengan menjumlahkannya berarti 2, min 3, sama 6 ditambahkan dengan min 2, 5 dengan 1. Maka hasilnya sini 0, 2, 7. Jadi vektor jadi titik B-nya adalah 0,2,7. Jelas ya? Oke, kalau sudah cukup jelas, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Kita lanjut ke latihan soalnya. Ini latihan soalnya. Dikerjakan di buku sesuai dengan yang diminta ya. Kalau yang diminta hitungan
tuliskan caranya dengan lengkap. Gitu ya. Ini ada 15 soal. Selamat mengerjakan. Semoga dimudahkan dan dilancarkan dalam mengerjakan dan memahami materi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Oke, sekian dari Ibu. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.